Rokok 4 ingin membahas hasil diskusi kami. Saya sebagai ketua perkenalkan, nama saya Ajah Paul Jerigan sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Gracia Paulina Pratnani. Sebagai anggota, nama saya Edi Prayudi dan setelah berubah. Di sini saya akan membahas tentang teladan para tokoh persatuan. Perjuangan dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia tidaklah mudah, karena bangsa Indonesia memiliki wilayah dan suku yang luas. Namun perjuangan yang dilakukan untuk memperjuangkan bangsa Indonesia telah terbebas dari penjajah hingga kini. Ada beberapa tokoh persatuan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Indonesia, antara lain pahlawan nasional dari Papua. Papua adalah wilayah Indonesia yang bahkan setelah Indonesia merdeka, Papua masih dikuasai dan diklaim oleh Belanda karena berkaitan dengan KKB yang menyatakan kasus Papua akan dibicarakan oleh RI dan Belanda. 1 tahun kemudian nyatanya hal itu tidak terjadi. Terpaksa Indonesia harus menempuh jalan militer untuk mendapatkan Papua sebagai bagian dari Republik Indonesia. Ada beberapa tokoh persatuan Indonesia yang menjadi dalam pemberontakan masyarakat Papua dalam menentang kolonialisme Belanda. Saya akan membahas tentang Frans Kaisiepo. Frans Kaisiepo lahir pada 10 Oktober 1921 dan meninggal pada 10 April 1979. Frans Kaisiepo adalah orang pertama yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua. Frans Kaisiepo adalah salah satu politikus dan gubernur Papua. Frans Kaisiepo juga ikut serta dalam pembentukan Partai Indonesia Merdeka atau PIM pada 10 Mei 1904. Contoh dari seorang Frans Kaisiepo yang dibahas oleh Nadine Sepani. Frans Kaisiepo adalah pahlawan nasional Indonesia yang dari tanah Papua. Di sini ada gambar Frans Kaisiepo dan bisa kita lihat dari uang kertas 10.000. Di sini saya akan membahas 3 teladan dari Frans Kaisiepo. Yang pertama itu adalah kegigihan dan pantang menyerah. Frans Kaisiepo dengan segenap usaha telah menambahkan pengertian kepada rakyat Indonesia, baik minta ataupun tidak. Frans Kaisiepo dapat menunjukkan bahwa ia memiliki kewajiban moral. Jiwa nasionalisme yang tinggi. Saat pemerintahan Belanda menangkap Silas Papare pendiri Partai Kemerdekaan Irian Indonesia. Frans dan rekan lainnya memperdengarkan lagu Indonesia Raya di Jayapura beberapa hari setelah mereka melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih. Yang ketiga itu ada kukuh pada nilai yang dijunjung. Frans Kaisiepo menolak tunjukkan dirinya menjadi wakil dari Belanda di wilayah Nugini karena Frans Kaisiepo tidak mau didikte oleh Belanda. Hal tersebut mengakibatkan Frans Kaisiepo menjadi tahanan politik tahun 1945 sampai 1961. Lanjutkan moderator. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang Silas Papare. Silas Papare lahir pada tahun 1912 dan meninggal pada tahun 1978. Silas Papare membentuk Komite Indonesia Merdeka atau KIM sebulan setelah Indonesia merdeka, di mana KIM ini bertujuan untuk menumpas dan mengatur gerak langkah para pejuang dan untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Dan kemudian sini kami akan membahas tentang teladan dari seorang Silas Papare yang dibahas oleh Monica tadi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang Silas Papare. Silas Papare merupakan salah satu pahlawan nasional yang gigih memperjuangkan NKRI. Berikut merupakan tindakan yang dilakukan Silas Papare untuk mengembalikan Papua ke Indonesia, yaitu 1. Membentuk Komite Indonesia Merdeka bersama Digunis, Harjono, dan Suprapto pada September 1945 dengan tujuan mempertahankan proklamasi kemerdekaan serta mengenai pembangunan perang.
Dua, mendirikan Partai Kemerdekaan Irian dan Kompi Irian 17 di Markas Angkatan Darat. Tiga, menjadi delegasi Papua dalam perundingan di New York terkait sengketa Papua antara Indonesia Belanda. Berikutnya kami akan membahas tentang Martin Niday. Martin Niday adalah seorang tentara Hindia Belanda. Namun, meskipun dia seorang tentara yang Hindia Belanda, tidak mengurangi sikap nasionalismenya terhadap Indonesia. Martin Niday pernah bertujuan untuk memberontak terhadap Belanda, di mana pada sekitar 1945 sampai dengan 1946 Martin Niday masih menjadi anggota dari tentara Belanda dengan angkatan sebagai Istra, di mana Martin Niday dan semua pasukan nasionalisme Papua bersembunyi untuk memberontak Belanda, tapi usahanya tersebut gagal. Dan kemudian kami akan membahas para raja yang berkorban untuk bangsa. Pada saat Indonesia merdeka, masih banyak kerajaan-kerajaan yang utuh di Indonesia. Dan kemudian kerajaan ini bergabung dengan Indonesia karena rakyat dan rajanya memiliki rasa cinta tanah air terhadap Indonesia. Yang pertama kami akan membahas tentang Sultan Hamengkubuwono XI. Sultan Hamengkubuwono adalah raja dari Yogyakarta, di mana Sultan Hamengkubuwono ini dijuluki sebagai Bapak Pramuka. Kemudian teladan yang dapat kita contoh dari seorang Sultan Hamengkubuwono XI akan dibahas oleh Sultan Setiawan. Yang dapat kita teladani dari Sultan Hamengkubuwono XI, religius, disiplin, bekerja keras, mandiri kreatif, gemar membaca. Nah, yang kita dapat teladani dari Sultan Hamengkubuwono adalah ketegasannya mempertahankan Republik Indonesia. Sultan Hamengkubuwono juga menyebut Yogyakarta sebagai bagian dari. Sultan Hamengkubuwono juga pernah menolak Belanda untuk menjadikannya raja seluruh Jawa. Nah, dari situ kita ketahui bahwa Sultan Hamengkubuwono lebih memilih memperjuangkan integrasi bangsa daripada ajakan Belanda. Baiklah, yang terakhir di sini kami akan membahas tentang Sultan Syarif Qasim II. Sultan Syarif Qasim II memiliki dua istri. Sultan Syarif Qasim II lahir pada 1900. Sultan Syarif Qasim II lahir pada 1993. Sultan Syarif Qasim II pada saat umurnya 21 tahun, dia diangkat sebagai Raja Siak Indrapura. Sultan Syarif Qasim II mendonasikan 30% hartanya yang berupa emas kepada para pejuang. Di sini kami akan membahas tentang teladan yang akan dibahas oleh Saya akan membahas tentang Sultan Syarif Qasim II. Teladan yang dapat kita ambil dari Sultan Syarif Qasim II adalah dia murah hati, suka menolong, dan kesetiaan. Contohnya, ketika mengetahui proklamasi kemerdekaan Indonesia, ia menyatakan Sultan Syarif Qasim II menyatakan kesetiaan terhadap pemerintah RI dan menyerahkan 300 juta gulden untuk membantu perjuangan RI. Dan juga Sultan Syarif Qasim II membantu pemerintahan RI dengan cara mengajak raja-raja Sumatera Timur untuk bergabung dengan pemerintahan RI. Sultan Syarif Qasim II juga mensuplai bahan makanan kepada para
revolusi kemerdekaan kita. Setelah itu Sultan Syarif Qasim II juga mendonasikan kembali 30% hartanya kepada Soekarno. Ya. Inilah hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.